Ya, semangat Kartini terus ditunjukkan oleh perempuan-perempuan Indonesia lewat prestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga ekstrim, dunia yang didominasi oleh kaum Adam sejak lama. Mereka mendobrak pakem dan juga stigma dan membuktikan bahwa perempuan ini bisa jadi apa saja yang mereka inginkan. Dan telah bergabung bersama kami sore hari ini lewat sambungan Zoom, juara dunia panjat tebing Aris Susanti Rahayu dan Dea Nastasia, peraih emas SEA Games 2019 Filipina. Selamat sore Mbak Aris dan juga Mbak Dea. Baik. Selamat sore, Kak. Iya, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sehat ya kondisinya Waalaikumsalam. Mbak Aris dan juga Mbak Dea ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu saya ke Mbak Aris dulu ya. Mbak Aris, ini kalau misalnya mengetahui atau kita tahu rekam jejak Mbak Aris sebagai salah satu atlet panjat tebing terbaik ya di Indonesia dan juga skala internasional di dunia. Ini boleh mungkin diceritakan terlebih dahulu tantangannya atau ketika awal Mbak Aris mengawali karir sebagai atlet panjat tebing ini seperti apa? Kenapa memilih panjat tebing sebagai cabang olahraga yang Mbak Aris ingin tekuni? Oke, baik, Kak. Kalau tantangannya ya pasti ya dari, saya yang masih atlet, provinsi, tingkat kabupaten gitu, Mhm. itu tantangannya harus mau ngalahin diri sendiri dan juga mau nurunin ego kita Mhm. buat latihan yang lebih tekun agar bisa naik ke level yang lebih tinggi sih. Mhm. Dan kenapa saya memilih olahraga panjat tebing, karena waktu SD itu saya udah jadi atlet atletik, itu Mhm. lari 100 Meter? 100 meter, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Kemudian karena di atletik saya nggak pernah juara provinsi, Mhm. naik podium aja nggak pernah gitu kan. Mhm. Tapi di tingkat kabupaten selalu nomor 1 gitu. Nah, akhirnya guru olahraga saya namanya Bapak Yuli, waktu SMP itu memperkenalkan saya di olahraga panjat tebing. Kemudian saya Ah. tertarik, saya mengikuti juara dan kejuaraan dan alhamdulillahnya waktu di tingkat nasional itu saya bisa dapat perak dan itu kayak mungkin, eee, jadi cambuk saya Titik gitu, oh balik ternyata ya? di panjat tebing saya bisa berprestasi lebih dari atletik gitu. Jadi kecepatan, ketika berlari atletik ini justru dituangkan lewat gerakan tangan dan juga kaki ketika Mbak Aris ini memanjat tebing, seperti itu ya? Iya, jadi mungkin ada kaitannya ya, kalau saya di atletik itu sprinter dan ternyata di panjat tebing pun saya juga di Mhm. speed gitu. Oke. Kalau misalnya boleh, apa ya, sedikit lagi dijabarkan terkait dengan ketika terakhir ini kejuaraan apa yang, kalau misalnya boleh saya dikoreksi, kejuaraan yang melahirkan prestasi pertama, prestasi terbaik yang Mbak Aris pernah dapatkan itu seperti apa dan bagaimana perjuangannya saat itu? Mungkin, di kejuaraan internasional ya, Kak. Mhm. Mhm. Nah itu, video pertama itu kejuaraan internasional saya pertama kali yaitu ada di Iran, Tehran. Mhm. Di situ saya dan tim Indonesia dapat borong lah ya, borong medali emas gitu. Saya ada di medali emas bergu dan Mmm. medali perunggu di perorangan. Mhm. Dan itu memang pertama kalinya saya ikut event yang namanya internasional gitu kan. Mhm. Nah It di situ ternyata alhamdulillah saya bisa naik podium lah gitu. a Tapi jauh sebelum saya dapat itu tuh saya bukan siapa-siapa gitu kan. Mhm. Jadi masuk ke tim platnasnya Indonesia pun saya baru sparring gitu. Mhm. Jadi saya itu nggak dipanggil di platnas karena memang, apa ya, kayak di panjat tebing itu kan ada kayak peringkat berjalan, Mhm. peringkat Mhm. nasional gitu. Nah Mhm. saya nggak masuk ke peringkat tersebut, Oke. akhirnya nggak dipanggil lah. Nah kemudian pelatih platnas kami Bang Hendra Basir itu, mmm, calling saya dan, teman saya buat, "Kamu mau nggak ikut sparring partner?" Jadi Ah. latihannya sendiri gitu. Tapi, mohon maaf, kayak mungkin biaya hidupnya di Jogja itu sendiri, tapi latihannya ikut Oh, kami gitu. oke, oke. Nah Dan itu alhamdulillahnya masuk. heeh. Nah, Mbak Aris itu berarti satu tim semuanya berapa orang perempuan, berapa laki-laki kalau boleh tahu? Dan selama sparring partner itu memang lebih banyak untuk, sparring bersama laki-laki seperti itu? Baik, dulu kita ada 8 Mhm. atlet cewek, 8 atlet cowok. Mmm. Nah, kalau untuk di latihan, kita Mhm. memang ya
kalau cewek sama cewek karena memang udah ada Oh, kayak limit waktunya gitu kan. oke oke. Jadi udah ada targetnya, cewek harus gini. Tapi kadang kala juga kalau kita lagi iseng gitu waktu latihannya nggak begitu capek, Heeh. pasti kadang diadu sama cowok kayak gitu sih. Baik baik. Kalau gitu saya sekarang geser ke Mbak Dea dulu ya, Mbak Dea. Kalau misalnya tadi Mbak Aris ini mengawali panjat tebing karena, katakanlah, apa ya, kecelakaan gitu ya, kecelakaan tanda kutip ya, dari, lari kemudian, pindah, karir atau pindah haluan jadi panjat tebing. Kalau Mbak Dea seperti apa? Apakah memang dari awal jatuh cinta sama dunia surfing atau bagaimana? Jadi saya awalnya itu dari ayah, karena ayah sering di pantai, jadi ayah ajarin saya dan adik saya belajar surfing, Mhm. dan saya belajar surfing dari umur 9 tahun. Wah, Waktu pertama belajar itu, mmm, belum bisa berenang juga, jadi nggak iya, takut Mbak jadi Dea? jatuh gitu, jatuh terus sempet trauma, nggak mau surfing lagi. Mmm. Tapi akhirnya ngelihat adiknya bisa, ikut lomba, terus dia menang, jadi saya mau belajar lagi dan akhirnya suka gitu. Oh, jadi satu keluarga memang suka surfing ya, Mbak Dea ya? Iya. Oke, kenapa kan tadinya katanya nggak bisa berenang, kenapa berani mau terjun gitu ke laut untuk, ikutan apa ya, olahraga yang bisa dikatakan ekstrim ini olahraga yang sulit banget gitu. Saya pernah belajar surfing, sampai sekarang sih belum pernah sukses. Berdiri di atas papannya nggak pernah sukses. Mmm, Gimana, Mbak? Kenapa suka, karena, senang aja gitu di laut lama-lama kayak dapat, teman baru dan, bisa ngerasa enak aja gitu di laut, Kak. Apa sih yang bikin menarik gitu dari olahraga surfing ini dari kacamatanya Mbak Dea? Menurut saya kan surfing ini kayak belum di Indonesia belum terlalu terkenal Mhm. gitu, apalagi di, perempuan. Karena Mmm. perempuan jarang sekali yang surfing dari Indonesia. Jadi menurut saya surfing itu seru kok. Ada berapa atlet surfing di Indonesia kalau boleh tahu saat ini, Mbak Dea? Mmm, Kalau dari Indonesia tidak terlalu banyak ya, Kak, Mhm. mungkin bisa ada, kalau yang di timnasnya Mhm. waktu itu cuman ada 3, 3 itu untuk ikut nomor berapa aja, Mbak Dea? mmm, shortboard, Mhm. shortboard-nya 2 dan longboard-nya 1. Mhm. Sementara untuk nomor yang Mbak Dea ikuti cuma Mbak Dea sendiri saja? Iya, tapi waktu di SEA Games, Ah. 1 orang juga, jadi 2 orang. Oke, berarti tapi bisa dikatakan jumlah dari atlet surfing Iya, wanita dibanding atlet surfing laki-laki jauh lebih sedikit begitu ya, Mbak Dea ya? lebih iya. Oke, boleh mungkin Mbak Dea ceritakan bagaimana sih pelatihan atau di pelatnas sendiri treatment terhadap atlet surfing wanita ini, apakah ada pembeda gitu, ada perbedaan dengan treatment terhadap, atlet surfing laki-laki? Mmm, Tidak ada, semuanya sama. Mhm. Jadi, ya diajarinnya sama semua, cewek, cowok, tidak ada pembedaan dan dikasih support yang sama. Oke. Nah, kalau misalnya Mbak Ari sendiri, apakah ada perbedaan treatment dari pelatnas atau treatment katakanlah, konsep yang ada di kalangan, para atlet panjat tebing antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini Mbak Aris temui gitu di kehidupan sehari seperti apa? Tapi tahan dulu ya Mbak Aris jawabannya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.